Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diandra Pratiwi dengan NIM 22040450137 dari kelas BK 3D. Di sini saya akan membuat tugas video UTS mata kuliah teori-teori kepribadian, di mana saya menjelaskan materi mengenai teori-teori kepribadian menurut Ludwig Klages dan materi psikologi analitis. Baik, langsung saja. Di sini materi yang pertama mengenai teori-teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Nah, pembahasan yang pertama yaitu biografi Ludwig Klages. Nah, Ludwig Klages adalah seorang tokoh yang terkenal baik dalam lapangan psikologi maupun dalam lapangan filsafat. Buah pikirannya mengenai kepribadian manusia sangat masyhur dan terdapat hampir dalam tiap-tiap buku yang membicarakan kepribadian, terlebih karya ahli-ahli di Eropa kontinental. Sampai dewasa ini, oleh ahli-ahli di Eropa kontinental, terutama Klages, masih dipandang sebagai peletak dasar psikologi kepribadian modern, dan karya utamanya dalam lapangan ini Prinzipien der Charakterologie atau Leipzig 1907, yang pada penerbitan ulangan diubah menjadi Grundlagen der Charakterkunde, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tetap menjadi sumber studi bagi banyak ahli atau Suryabrata 2016. Nah, berbicara tentang cara pendekatan Klages dapat digolongkan pada ahli-ahli yang memakai cara pendekatan pensifatan dan menentang cara pendekatan tipologis. Cara pendekatan tipologi itu sama sekali tidak memuaskan Klages karena tidak dapat memenuhi fungsinya untuk memahami sesama manusia. Seorang ahli tipologi sudah puas dengan memasukkan seseorang ke dalam tipe begini atas tipe begitu. Ahli tipologi sudah menyediakan kategori-kategori tertentu sebagai wadah untuk tempat memasukkan manusia ke dalam golongan atau tipe tertentu. Dalam tiap-tiap wadah itu telah disediakan daftar sifat-sifat tertentu, sehingga individu-individu yang dikirakan memiliki sifat-sifat yang terdapat pada masing-masing wadah itu tinggal memasukkan saja ke wadah yang ini atau wadah yang itu menurut Suryabrata 2016. Teori Ludwig Klages adalah teori yang memakai cara pendekatan pensifatan pada tokoh dalam menganalisis karakter tokoh. Klages mengatakan menggunakan cara pendekatan tipologis adalah hal yang tidak memuaskan dalam menganalisis karakter individu, sebab menggunakan pendekatan tipologis tidak memenuhi fungsi untuk memahami sesama manusia menurut Simbolon 2023. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep dasar teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Nah, teori kepribadian menurut Ludwig Klages yang dikenal sebagai fenomenologi karakteristik didasarkan pada sejumlah konsep dasar yang mempengaruhi pemahaman tentang kepribadian. Nah, ada beberapa konsep dasar dalam teori kepribadian Klages. Yang pertama yaitu Klages menganggap karakteristik individu sebagai hasil dari bentuk-bentuk yang khas yang menjadi ciri unik seseorang. Untuk karakteristik ini merupakan dasar kepribadian individu. Yang kedua, konsep ini menekankan pentingnya ekspresi fisik dan ekspresi wajah dalam membentuk karakter seseorang. Klages menganggap bahwa cara seseorang bergerak dan berekspresi adalah refleksi dari karakter mereka. Yang ketiga yaitu gerak hati yang mengacu pada perasaan dan emosi individu. Klages percaya bahwa gerak hati adalah bagian penting dalam membentuk karakter seseorang dan bahwa ekspresi emosional berperan besar dalam penentuan karakter. Yang keempat yaitu Klages menekankan pentingnya rasa kehidupan yang mencerminkan pengalaman subjektif individu terhadap dunia dan diri mereka sendiri. Rasa kehidupan ini juga berkontribusi pada karakter individu. Yang kelima yaitu idea
idea kehidupan. Idea kehidupan ini adalah gagasan dasar atau prinsip hidup yang mendasari tindakan dan pemikiran seseorang. Klages berpendapat bahwa idea kehidupan adalah elemen kunci dalam pemahaman karakter individu. Nah, teori Klages menekankan unsur-unsur non-rasional dalam pembentukan kepribadian, menekankan ekspresi, perasaan, dan pengalaman subjektif sebagai elemen-elemen penting dalam menentukan karakter seseorang. Ia juga menekankan bahwa karakter bukanlah sesuatu yang dapat diuraikan menjadi faktor-faktor rasional semata. Selanjutnya yaitu struktur teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Ludwig Klages merupakan ahli teori bidang psikologi kepribadian dan merupakan tokoh dalam ilmu filsafat. Klages membagi struktur kepribadian atas 3 bagian, yaitu yang pertama temperamen, yang kedua perasaan, dan yang ketiga daya ekspresi. Temperamen merupakan sifat atau bisa dikatakan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Temperamen ada 2, yaitu sanguinis dan phlegmatis. Seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis cenderung memiliki sifat pantang menyerah dalam keadaan apapun, sedangkan temperamen phlegmatis kebalikan dari temperamen sanguinis. Orang yang mempunyai kepribadian phlegmatis selalu mempertimbangkan suatu hal dan bergerak lambat, tapi jika pertimbangannya telah matang, maka orang itu akan mempunyai kekuatan besar dalam dirinya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Klages membagi kepribadian manusia berdasarkan pada temperamen, yakni temperamen sanguinis dan phlegmatis. Menurut Zuhro 2021, sanguinis merupakan seseorang yang memiliki sifat sanguinis yang menunjukkan sifat yang tidak kenal lelah dengan kuatnya menuju sesuatu tujuan yang dianggap benar. Ada juga orang sanguinis yang banyak atau petingkah, mudah berubah dan mudah tertarik pada suatu hal lain. Reaksi yang tinggi pada orang sanguinis biasanya berkeinginan untuk bergerak atau bereaksi. Selain itu, perasaan juga menjadi pendukung pada tindakan sanguinis, sedangkan phlegmatis merupakan sifat yang dimiliki seseorang dengan sifat lambat, tidak mempunyai minat dan apatis. Perasaan merupakan membentuk suasana hati seseorang yang dirasakan seperti kesedihan atau kebahagiaan. Perasaan terdiri atas 2 bagian, yaitu kegiatan batin serta taraf kejelasan. Kegiatan batin merupakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh seseorang namun sudah mampu dirasakan, sedangkan taraf kejelasan adalah sesuatu yang sudah dikerjakan dan mampu dirasakan oleh perasaan seseorang yang berupa suasana hati. Daya ekspresi merupakan suatu dorongan pada diri manusia untuk mengungkapkan maksudnya yang diekspresikan tersebut, seperti sedih, bahagia, atau takut, menurut Surya Brata dalam Islami dan Sofiani 2021. Nah, materi selanjutnya yaitu pribadi sehat dan pribadi tidak sehat dalam teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Nah, dalam teori kepribadian Ludwig Klages, perbedaan antara pribadi sehat dan tidak sehat dapat dipahami melalui konsep-konsep yang dikembangkan. Adapun pribadi sehat menurut Ludwig Klages, yaitu pribadi sehat dalam teori Klages ditandai oleh harmoni antara berbagai elemen kepribadian seperti ekspresi, gerak hati, rasa kehidupan, dan idea kehidupan. Yang kedua, mereka memiliki ekspresi fisik dan ekspresi emosional yang sesuai dengan karakteristik mereka, dan ini tercermin dalam perasaan kepuasan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang ide kehidupan mereka dan mengikuti prinsip-prinsip hidup yang sesuai. Adapun pribadi tidak sehat menurut Ludwig Klages, yaitu pribadi tidak sehat dalam teori Klages cenderung mengalami disonansi antara elemen-elemen kepribadian mereka. Yang kedua, mereka mungkin memiliki ketegangan antara ekspresi mereka dan gerak hati, atau mereka mungkin memiliki rasa kehidupan yang terganggu. Yang ketiga yaitu pribadi tidak sehat mungkin kehilangan kontak dengan idea kehidupan mereka atau mengalami konflik internal yang signifikan.
Nah, Klages sangat menekankan pentingnya harmoni dalam menjaga kesehatan kepribadian. Pribadi sehat menurutnya adalah mereka yang dapat mencapai keselarasan dan keseimbangan antara elemen-elemen yang membentuk karakter mereka. Pribadi tidak sehat cenderung mengalami ketegangan, konflik, dan disharmoni dalam kepribadian mereka yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian Ludwig Klages. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah bentuk karakteristik atau sifat-sifat bawaan yang unik bagi individu. Ini adalah dasar dari karakter seseorang. Yang kedua yaitu ekspresi, di mana cara seseorang bergerak, berbicara, dan berkomunikasi fisik adalah faktor yang mempengaruhi cara karakter mereka tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga yaitu gerak hati, di mana emosi dan perasaan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Cara individu mengalami dan mengungkapkan emosi mereka mempengaruhi karakter mereka. Yang keempat yaitu rasa kehidupan, di mana pengalaman subjektif individu terhadap dunia dan diri mereka sendiri yang disebut sebagai rasa kehidupan mempengaruhi kepribadian. Rasa kehidupan ini memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan pandangan hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu idea kehidupan, di mana prinsip atau gagasan dasar yang mendasari tindakan dan pemikiran seseorang yang disebut sebagai idea kehidupan juga merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian. Selain itu, faktor-faktor tersebut menurut Klages juga menekankan bahwa kepribadian seseorang tidak dapat direduksi hanya pada faktor-faktor rasional atau intelektual. Dia lebih menekankan pentingnya elemen-elemen non-rasional seperti emosi, ekspresi, dan rasa kehidupan dalam membentuk kepribadian individu. Oleh karena itu, dalam teori Klages, kepribadian adalah hasil interaksi yang kompleks antara faktor-faktor di atas. Nah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi psikologi analitis. Nah, Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Keswil dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Kushach, Swiss. Carl Gustav Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Pada tahun 1913, ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset-riset sejak 1906. Ia mulai menulis surat dengan Sigmund Freud yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni tahun 1907. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak, sehingga terjadi tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan kepada Gustav Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seorang yang patut menggantikan Sigmund Freud di kemudian hari. Nah, pada tahun 1933 sampai 1942, Jung menjadi guru besar di Politeknik Zurich, dan pada tahun 1944 ia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran di Universitas Basel menurut Jana 2020. Adapun konsep dari kepribadian Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penganggas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Karena perbedaan pendirian, akhirnya Gustav Jung memisahkan diri dan mendirikan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanisme dan berdasar ilmu alam, konsep analitis Gustav Jung mengenai kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat agama mistik.
Teori Gustav Jung dibedakan juga dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku, atau teologi Gustav Jung juga menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian, menurut Sarwono dalam Jannah 2020. Jung dalam Jannah 2020 dalam menerangkan kepribadian, sebagaimana juga Freud, menggunakan konsep libido, namun berbeda dengan Freud. Jung tidak melihat libido sebagai dorongan-dorongan seksual, melainkan ia melihatnya sebagai energi yang mendasari bermacam-macam proses mental seperti berpikir, merasa, berhasrat, menghindar, dan sebagainya aktivitas. Psikis tidak ditentukan oleh prinsip kesenangan atau pleasure principle, tetapi muncul secara otonom melalui libido dan ditentukan oleh prinsip pelepasan energi. Materi selanjutnya yaitu struktur psikologi analitis. Yang pertama yaitu struktur kesadaran. Kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Yang pertama yaitu fungsi jiwa. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yang 2 rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2 lagi rasional, yaitu pendirian dan intuisi. Dalam berfungsinya fungsi-fungsi rasional bekerja dengan penilaian, pikiran menilai atas dasar benar dan salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar menyenangkan. Kedua fungsi yang irasional dalam berfungsinya tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata mendapat pengamatan. Pendirian mendapatkan pengamatan dengan sadar, sedangkan intuisi mendapatkan pengamatan secara tak sadar atau naluriah. Yang kedua yaitu sikap jiwa. Yang dimaksud dengan sikap jiwa ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Nah, yang ketiga yaitu apa yang telah dikemukakan itu adalah keadaan kehidupan alam sadar yang sebenarnya, tetapi masih ada sesuatu soal lagi, yaitu bagaimana orang itu dengan sadar menempatkan diri keluar, karena cara individu dengan sadar menempatkan diri keluar itu belum tentu sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya dengan individualitasnya. Nah, adapun struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran mempunyai 2 lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama yaitu ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya. Hal-hal yang terdesak atau tertekan atau kompleks terdesak, dan hal-hal yang terlupakan atau bahan-bahan ingatan, serta hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Kecuali itu juga termasuk dalam lingkungan ini apa yang terkenal dengan istilah prasadar dan bawah sadar. Alam prasadar, istilah ini berasal dari Freud, merupakan daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan kesadaran, dan berisikan hal-hal yang sial masuk ke kesadaran alam bawah sadar atau das unbewusst. Istilah ini berasal dari De Soir, berisikan kejadian-kejadian psikis yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang kedua yaitu ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isu-isu yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terlebih dahulu. Ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas semenjak zaman dahulu di dalam manusia menghadapi situasi-situasi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan pribadi tidak sehat dalam teori psikologi analitis. Nah, dalam teori psikologi analitis seperti yang dikembangkan oleh Carl Jung, pemahaman tentang pribadi sehat dan tidak sehat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pribadi sehat, yang pertama yaitu pribadi sehat. Pribadi sehat dalam pandangan psikologi analitis adalah individu yang telah mencapai tingkat keselarasan dan keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian mereka. Yang kedua, mereka mampu mengintegrasikan aspek-aspek yang berbeda dari ego atau anima, animus, dan bayangan mereka. Yang ketiga, mereka mampu menjalani proses individuasi yang merupakan pencarian makna dalam hidup dan pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri. Adapun pribadi tidak sehat. Nah, pribadi tidak sehat dalam teori psikologi analitis adalah individu yang mengalami disfungsi atau konflik internal dalam struktur kepribadian mereka. Mereka mungkin memiliki ketidakseimbangan antara ego, anima atau animus, dan bayangan yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik psikologis. Yang kedua, pribadi tidak sehat mungkin cenderung terjebak dalam kompleks psikologi yang kuat seperti kompleks inferioritas atau konflik persekutuan. Nah, penting untuk dicatat bahwa dalam teori Jungian tujuan individu adalah mencapai keselarasan dalam diri mereka dan menjalani proses individuasi untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan pemenuhan. Pribadi sehat mencapai tingkat kesadaran dan integritas yang lebih tinggi, sementara pribadi tidak sehat mungkin mengalami konflik dan ketegangan yang menghambat pertumbuhan mereka. Jadi, pribadi sehat adalah mereka yang lebih mampu menjalani perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan pertumbuhan pribadi. Nah, adapun dalam teori psikologi analitis ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian individu. Yang pertama yaitu Jung mengidentifikasi dua tipe kepribadian utama, yaitu introvert dan ekstrovert. Tipe kepribadian ini mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan dunia luar dan mengelola energi psikis mereka. Yang kedua yaitu arsitektur jiwa, di mana konsep arsitektur jiwa yang melibatkan ego, anima atau animus, dan bayangan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Peran dan hubungan antara komponen-komponen ini mempengaruhi karakter individu. Yang ketiga yaitu pengalaman pribadi, di mana pengalaman hidup terutama dalam masa perkembangan awal dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Trauma, pengalaman emosional, dan pengalaman pribadi lainnya dapat membentuk kompleks psikologis dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia. Yang keempat yaitu proses individuasi, di mana proses individuasi ini adalah upaya individu untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan mencapai keselarasan antara berbagai aspek kepribadian. Proses ini mempengaruhi perkembangan kepribadian dan pertumbuhan pribadi. Nah, yang kelima yaitu pengaruh kolektif dan budaya. Pengaruh dari budaya dan lingkungan sosial ini juga dapat memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian individu. Nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol kolektif dapat mempengaruhi cara individu berpikir dan berperilaku. Yang keenam yaitu pengaruh keluarga, di mana interaksi dengan anggota keluarga, terutama orang tua dan pengasuh, dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan kepribadian individu. Hubungan dengan orang tua dan dinamika keluarga dapat membentuk persepsi diri dan hubungan sosial. Yang kelima yaitu yang keenam yaitu pertumbuhan dan perkembangan selama hidup.
kepribadian, proses penuaan, pencapaian hidup, dan perubahan hidup lainnya dapat membentuk perubahan dalam kepribadian. Nah, pemahaman faktor-faktor ini dapat membantu dalam menjelaskan keragaman kepribadian individu dalam teori psikologi analitis dan bagaimana berbagai aspek kepribadian saling berinteraksi dan berkembang sepanjang kehidupan seseorang.